sahabat santun yang budiman. Kali ini sangat spesial karena kita sudah bersama dengan sosok-sosok yang sudah sangat lama saya mimpikan untuk bersama-sama dengan kita ngobrol bareng di sini. Siapa saja? Yang pertama ada beliau Bapak M. Zainal Anwar. Yang kedua ada beliau Bapak Nur Hafid. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua nampaknya. Kalau nggak sehat nggak sampai sini. Oh, alhamdulillah. Tapi jaga kesehatan semuanya ya, protokol kesehatan. Kenapa kok spesial? Karena pertama, beliau ini sekarang sudah sangat sibuk. Yang pertama, beliau Pak Zainal Anwar menjadi kepala pusat penelitian IAIN Surakarta ya. Urusannya soal penelitian, bagaimana kemudian penelitian di IAIN Surakarta ini berjalan dan berkualitas. Lalu yang kedua, Bapak Nur Hafid ini tidak kalah sibuknya. Beliau juga sekarang sedang tugas belajar. Ya, tugas belajar tapi sekarang sempat menyempatkan diri hadir di tengah kita. Oke, selain itu, kenapa spesial lagi? Beliau berdua ini adalah sosok yang memprakarsai lahirnya pusat kajian dan pengembangan pengembangan pesantren Nusantara yang kemudian melahirkan gerakan Islam Santun. Betul begitu nggih, Bapak-bapak? Kita akan tanya-tanya nih, kenapa kok bisa lahir Islam Santun? Kenapa kok ada literasi Islam Santun dan toleran? Kok bisa muncul pusat kajian dan pengembangan pesantren Nusantara ini awalnya gimana? Monggo, siapa dulu? Saya kira Pak Zainal Anwar dulu, nggih. Monggo, silakan. Ya, makasih Mas Sukman. Tapi kalau dipanggil Bapak itu kesannya lebih tua sekali ini. Panggil Pak D saja. Ini cara Pak. Gantian. Ya. Oke, terima kasih. Jadi awal mula dari pusat kajian dan pengembangan pesantren Nusantara ini berawal dari keinginan kita untuk bagaimana menyambungkan tradisi-tradisi dan kemudian nilai-nilai yang ada di pesantren itu bisa terintegrasi, tertransformasi, bisa menjadi bagian juga menjadi roh dari perguruan tinggi keislaman, salah satunya di IAIN ini. Jadi kita pengennya itu ada satu wadah yang di situ bisa mengumpulkan teman-teman yang selama ini kita anggap memiliki background dan perhatian dan juga punya fokus tentang pesantren itu bisa terwadai dalam satu wadah, satu pusat kajian yang di situ nanti kita bisa berkumpul, bisa terus-menerus memajukan, meneliti dan mengkaji tentang bagaimana sih nilai-nilai pesantren yang baik itu bisa menjadi bagian dari wajah dari perguruan tinggi keislaman negeri. Apakah mungkin selama ini nggak ada? Saya yakin ada. Tapi satu hal jika tidak terorganisir dengan baik, itu pasti akan kalah dengan hal buruk, tetapi dia terorganisir dengan baik. Saya kira Mas Sukman sudah paham dalilnya itu nanti ya. Nah, jadi saya kira itu ruhnya atau kemudian motivasi kenapa kemudian kita mendirikan pusat kajian pesantren ini, karena selain kita backgroundnya dari pesantren, saya kira kita semua adalah bagian dari santri, tradisi santri, dan kita melihat bahwa IAIN Surakarta ini adalah perguruan tinggi yang sangat strategis di wilayah Solo Raya. Yang kalau mau dikatakan sebagai satu-satunya itu bisa saja di Solo Raya ini yang menjadi satu-satunya PT KIN itu kan IAIN Surakarta. Sehingga posisi ini sangat strategis dan kalau tidak kita manfaatkan menjadi leading sektor ya, untuk bagaimana isu-isu tentang pesantren ini bisa berkembang dengan baik, itu nanti tidak bisa, menurut kami ya, secara subjektif kita menganggap nanti tidak akan berjalan dengan baik. Nah, maka kita mewadahi itu dalam sebuah pusat kajian dan pengembangan pesantren Nusantara. Sehingga memang kita secara di awalnya ingin bagaimana pesantren dan perguruan tinggi sebagai dua institusi pendidikan Islam yang memang istilahnya bertanggung jawab penuh terhadap bagaimana wajah Islam ke depan ini bisa menampilkan, bisa memberi ciri, memberi karakter Islam ke depan di Indonesia ini bisa memiliki wajah yang ya kalau bahasanya rahmatan lil alamin. Jadi betul-betul Solo Raya ini kan menjadi perhatian banyak orang. Ya, kita melihat ada banyak gerakan-gerakan baik yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok yang itu mengarah pada hal yang sifatnya radikalisme ekstrim.
Nah ini yang kemudian ya perlu kita hadam istilahnya. Jadi orang yang memang punya concern, ya, punya fokus bagaimana tadi ya nilai-nilai pesantren yang kalau mau ini kan nilai-nilainya ada banyak ya, nilai-nilai positif yang saya tasamu, tawas itu kan hal-hal yang baik yang menurut kita ini perlu digerakkan. Sesuatu kalau tidak digerakkan ini akan repot, akan menjadi diam. Maka kita perlu mewadahi orang-orang yang memang punya concern ke sana. Setelah diwadahi, maka kita nanti akan membuat gerakan-gerakan yang kemudian kita sebut sebagai gerakan Islam santun. Gerakan Islam santun ya. Gitu. Ada beberapa kata kunci tadi ya. Pertama adalah mewadahi kebaikan gitu ya, dan melipat gandakan kebaikan agar tidak hanya sesuatu yang buruk-buruk saja yang terorganisir. Kalau dulu kita belajar al-haqqu bil nidhamin, yahlibul batil bin nidhamin. Oke. Begitu melihat page-nya Mas Oman saya langsung ingat bahasa Arabnya jadi. Wah. Ya, jadi kita ini udah pakai peci Islami banget itu ya. Ya, saya kira kita harus melipat gandakan kebaikan itu, dan tentunya tadi kita juga sudah mendengar selentingan tentang gerakan Islam santun. Nah, karena kalau kita lihat PKPPN ini gitu ya, PK Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara yang selama ini yang ya kira-kira 3 tahun ya belakangan bergerak, kita tidak bisa dilepaskan kemudian dengan gerakan Islam santun. Nah, seperti apa sih sebenarnya gerakan Islam santun itu, Pak? Saya kira kalau kemudian tadi menambahkan tentang PKPPN sedikit sebelum masuk ke Islam santun itu ya, sebenarnya munculnya PKPPN ini juga tidak lepas dari, maupun gerakan Islam santun tidak lepas dari kaidah-kaidah fikih yang ada di pesantren tentang al-muhafadzah ala qatimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Artinya apa? Kalau kita setback ke belakang, munculnya perguruan tinggi keagamaan Islam ini juga lahir dari pendidikan Islam yang khas Indonesia atau pendidikan khas Indonesia, yaitu pesantren. Nah, kalau kita menengok misalnya munculnya Adia, terus kemudian PGA, sampai kemudian IAIN, terus kemudian STAIN, IAIN, dan sampai hari ini menjadi UIN atau PTKIN secara umum, ini juga sebagai sebuah ruang untuk kemudian menjadi wadah para santri untuk mengekspresikan diri dan keberagamaannya, baik sebagai intelektual maupun generasi-generasi yang akan memegang atau menjadi kendali daripada masa depan bangsa dan negara. Nah, mengingat filosofi dasar tentang al-muhafadzah ala qatimis sholih tadi, maka konteks kehidupan modern Indonesia ini tentu tidak lepas dari sisi otentik keberagaman bangsa Indonesia sendiri. Artinya bahwa ketika menyebut Indonesia tentu tidak lepas dari keberagaman itu sendiri, baik beragam dari sisi agama, budaya, suku, bahasa, dan lain sejenisnya. Nah, keragaman-keragaman inilah yang tentu kemudian tidak bisa dinafikan, tetapi bagaimana kemudian ini kemudian terus dilestarikan dengan cara-cara memperkenalkan kepada generasi penerus bangsa ini atau generasi mendatang, tentu dengan cara-cara yang lebih baik, bukan lagi bercerita tentang ya hanya selalu cerita tentang masa lalu boleh, tetapi tidak selalu terus kemudian yang ditampilkan itu adalah sesuatu yang membosankan. Tetapi bagaimana kemudian itu dimodifikasi, dipraktekkan bahwa keragaman itu sebenarnya adalah bagian yang tidak jauh dari kehidupan generasi muda. Artinya keragaman itu adalah sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itulah kemudian maka munculnya gerakan Islam santun ini adalah mencoba untuk kemudian memunculkan kembali atau mengingatkan kembali dan memperkuat. Artinya mengingatkan kembali kepada generasi muda tentang keragaman dan memperkuat bahwa keragaman itu adalah memang bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Selama kita menjadi manusia Indonesia, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya keragaman itu sendiri, apapun keragamannya. Nah, inilah yang kemudian
keragaman ini harus kemudian dipahami secara benar, harus diterima dengan baik, harus diterima dengan proporsional. Artinya keragaman bukan untuk kemudian disatukan, bukan untuk kemudian diseragamkan, tetapi kemudian bisa hidup berdampingan secara bersama-sama dan damai. Nah, bagaimana membingkai ini? Nah, kemudian dibingkai dengan kata-kata misalnya tentang santun. Nah, santun ini kemudian kalau kita tarik pada bahasa yang kemudian sekarang lagi tren misalnya tentang moderasi. Itu ya Mas Enal ya. Artinya kita menggunakan substansi daripada moderasi itu sendiri plus implementasi daripada moderasi. Artinya kita mencoba untuk memahamkan secara bersama-sama pada generasi muda bahwa moderasi bukan hanya sebuah konsep, bahwa moderasi bukan hanya sebuah cara pandang, tetapi moderasi adalah sebuah gerakan. Artinya bagaimana kemudian pemahaman, bagaimana kemudian paradigma itu dipraktekkan dan menjadi bagian dari strategi gerakan untuk melakukan atau menjalankan perilaku-perilaku dan tindakan keberagaman yang kekerasan. Artinya apa? Bagaimana kemudian moderasi beragama ini diejawantahkan menjadi satu gerakan real, gerakan nyata sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang menjauhi yang namanya kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun, Mas Omen. Baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal, fisik maupun non-fisik. Nah, sehingga kata-kata yang pas mungkin kalau di kita, misalnya dalam konteks Solo Raya seperti dari Mas Zainal, mungkin kita dengan menggunakan kata Islam santun. Nah, seperti di awal tadi saya mengatakan al-muhafadzah ala qatimis sholih. Sebab kalau kita menawarkan konsep yang itu jauh dari pemahaman masyarakat setempat, tentu akan berbeda juga pemahamannya. Akan sulit juga kemudian mengerti, bahkan sangat terbuka kemungkinan memunculkan pemahaman-pemahaman yang berbeda atau bahkan misunderstanding. Jadi alasan santun itu ya, kata-kata santun yang ditarik itu agar lebih dekat gitu ya dengan generasi, dengan generasi milenial gitu ya. Dan itu juga substansi daripada Islam sendiri, Islam yang hanif, Islam yang salim, yang memberikan kedamaian. Tentu kalau kita bersikap santun, itu adalah santun, salim, memberikan kedamaian, itu adalah substansi daripada Islam sendiri. Nah, dan ini penting, makanya kemudian gerakan Islam santun ini adalah sebagai sebuah wujud nyata bagaimana kemudian generasi muda bukan diajarkan sesuatu yang baru sebenarnya, tetapi bagaimana kemudian tradisi-tradisi yang lama yang sudah ada, kemudian yang baik itu kemudian diperkuat dan ditanamkan kembali untuk kemudian diyakinkan bahwa ini sebenarnya adalah jati diri bangsa Indonesia. Nah, kemudian dibungkus dengan kultur, dibungkus dengan istilah, dibungkus dengan model-model dan gaya-gaya yang modern lah. Misalnya gaya-gaya anak-anak muda misalnya kan, ya kayak misalnya bagaimana kita membuat memes atau meme, terus kemudian membuat quote-quote, quotation, terus kemudian juga membuat short media movie. gitu ya, termasuk media apa namanya? Nah, termasuk kemudian inisiasi lahirnya islamsantun.org. Itu bagian dari ciri khas generasi Z banget gitu, generasi milenial banget. Mungkin Mas Zainal bisa menambahkan itu tentang gimana Mas? Ya, jadi sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya. Jadi, setelah kita 1 tahun berkiprah, kemudian mengorganisir pusat kajian pesantren ini, dan kalau secara kultural kita di sini kita menamakan sebagai Omah Santri. Omah Santri ya. Biasa kita sebut sebagai Om San. Singkatannya apa itu Mas? Omsan. Omsan ya. Tapi bukan Om, kemudian ada bule itu bukan. Ya. Nah, setelah kita lihat ternyata satu hal yang perlu untuk kemudian kita ikut terlibat di dalamnya adalah di dunia online ya, atau dunia maya ya. Dunia bukan dunia daring dan sebagainya ya. Tapi kita melihat bahwa website, media di mana kalau kita lihat generasi Z ini kan salah satu yang ciri kuatnya itu kan pegang HP ya. Jadi kita
Kalau misalnya di kelas itu kadang melihat mahasiswa bingung itu bukan karena ketinggalan buku, tapi ketinggalan HP. Nah, atau HP-nya lupa ditaruh di mana, itu dia kelihatan bingung sekali. Jadi bukan bukunya mau nulis apa itu bukan, tapi HP-nya. HP ini kan sudah menjadi satu hal yang luar biasa lah. Semua itu ya dari HP. Mau cari sabun juga bisa, cari baju, cari pengetahuan, informasi dan sebagainya. Nah, singkatnya dari situ kita melihat bahwa ruang di media dunia online ini perlu untuk kemudian kita masuki. Nah, akhirnya kita punya pemikiran bahwa oke lah kalau gitu kita harus bikin website sendiri. Kalau selama ini kita kan mengirim tulisan berita itu keluar ya. Jadi kita memanfaatkan jaringan. Tapi jaringan ini bukan kemudian kita putus, tidak, kita tetap berjejaring. Kita ada jejaring sindikasi media Islam itu kita jalan. Tapi kita perlu bikin rumah sendiri. Kita perlu bikin wadah di dunia online ini. Jadi akhirnya kita putuskan kalau gitu kita putuskan bikin islam1.org. Di dalamnya ada banyak sekali rubrik, ada tulisan-tulisan, kemudian memes tadi yang disebut Mas Kafe juga ada. Karena salah satu yang kita lakukan adalah kita membuat buku saku 99 mutiara pesantren. Nah, ini yang saya kira nanti perlu untuk didalami lagi. Wah, ini gimana itu? Mungkin jadi satu sesi sendiri ya itu. Saya kira nanti perlu bicara sendiri. 99 mutiara pesantren itu isinya seperti apa, ya bagaimana, dan kemudian menginspirasi apa, tata caranya dan sebagainya. Itu yang perlu untuk nanti menjadi tema tersendiri. Karena memang itu inspirasi kita untuk akhirnya kita bikin Islam1.org, dan kemudian di situ isinya ada tulisan, peristiwa dan sebagainya yang mewadahi gerakan-gerakan kita. Itu Mas komennya. Karena mutiara tadi ada 99 mutiara pesantren. Karena pesantren itu kan banyak mutiaranya. Iya. Selain ada batu-batu juga ada mutiara. Itu yang menarik ya. Kita nanti akan eksplor lebih lanjut itu. Oke. PKPPN dan Islam Santun itu kan sudah bergerak jauh lah ya, sudah banyak aksi-aksi gerakan-gerakan yang dilakukan. Tapi sekarang per 2021 saya dengar itu sudah bergeser menjadi menjadi pusat pengkajian masyarakat dan pendidikan Islam itu ceritanya gimana itu kok bisa begitu? Tetapi jangan dijawab dulu, kita kembali setelah pariwara berikut ini. Mas Jainal dan Pak Kafid, PPMP nih ya. Tadi kan kita ngobrolin soal PKPPN, Islam Santun gitu ya. Sudah bagus-bagus PKPPN ini berjalan dengan baik kan, dengan gerakan Islam Santunnya. Kok ya berubah nama menjadi PPMP. Sebenarnya yang dimaui itu apa gitu loh. Apa yang mendasari kok kita harus bergeser berubah menjadi PPMP ini? Ayo, monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Omen, Mas Zainal. Jadi kita ingat beberapa waktu lalu, sebenarnya ini bukan berubah secara substansi ya. Maksud saya ruhnya itu tetap sama. Yang berubah itu hanya packagingnya atau namanya aja ya. Markatnya sama ya. Nama sih. Meskipun nama itu juga doa, tetapi kan ini juga kalau doanya itu diperlebar kan juga nanti manfaatnya akan lebih lebar, akan lebih luas gitu kepada bangsa dan negara, minat dunia hatal akhirah, kan kira-kira begitu. Santun sekali. Nah, jadi setelah berjalan kurang lebih 2 tahun ya, kita merealisasikan bahwa ternyata waktu itu PKPPN ini terlibat atau turut serta lah, kalau bahasa terlibat kesannya gimana, turut serta ke dalam beberapa atau berbagai kegiatan-kegiatan baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Nah, artinya ketika di skala internasional kita ini melihat bahwa pesantren memang menjadi salah satu starting dan keunikan gitu loh. Starting point dan juga keunikan bagi pusat kajian ini atau pusat studi ini. Tetapi di sisi lain, ternyata kalau kita bicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, itu ternyata tidak hanya pesantren. Nah, dari situlah kemudian kita perlu kemudian menarik ke atas sedikit bahwa bagaimana kemudian skop area kita
yang harus kita jadikan garapan atau kita fokus untuk kemudian menjadi kajian dan juga advokasi di masa mendatang itu adalah pendidikan Islam Nusantara secara umum. Artinya tidak hanya persoalan pesantren per se, tetapi juga di sana ada madrasah yang tentu notabene dalam prakteknya madrasah ini dalam banyak tempat itu tidak bisa dipisahkan dari pesantren meskipun ada madrasah yang berbeda. Artinya ada madrasah yang memang berada di luar pesantren, tapi kebanyakan madrasah ini menjadi satu kesatuan atau menjadi bagian terintegrasi dengan pesantren dalam satu wadah yayasan. Selain itu kemudian ada perguruan tinggi. Nah, tentu dengan isu yang lebih kompleks lagi. Nah, dari sinilah kemudian kita mencoba memperluas cakupan area kita. Ketika nanti kita harapkan bahwa dengan menjadi pusat pengkajian Islam dan masyarakat Nusantara ini, PPMP ya, Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara, ini kan diharapkan kemudian skop area yang menjadi kajian, menjadi wilayah advokasi ini akan menjadi lebih luas sehingga kita bisa berkontribusi, kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa bermanfaat atau memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan juga tetap nguri-uri gitu loh. Nguri-uri atau menjaga tradisi, tetap melestarikan tradisi-tradisi atau warisan-warisan dari nenek moyang, yaitu pendidikan-pendidikan Islam yang khas Nusantara. Nah, disinilah kemudian muncul PPM PIN ini sendiri. Jadi PPM PIN itu semangatnya masih dalam satu ritme satu ritme dengan PKPPN ya. Karena misalnya tadi disampaikan bahwa pendidikan Islam moderasi beragama itu tidak bisa dilepaskan antara satu pendidikan dengan pendidikan yang lain gitu ya. Jadi dari hulu ke hilir itu harus semangatnya sama gitu ya. Ya, ini sebentar sedikit nambahin. Artinya bagaimana kemudian pendidikan Islam sebagai bingkainya ini menjadi satu kesatuan dalam arti misalnya kalau kita anggap hulunya itu adalah pendidikan dasar, kemudian hilirnya ini adalah pendidikan tinggi, maka kalau ini kemudian menjadi wilayah garapan sebagai satu kesatuan, wilayah konsentrasi kajian dan juga pengembangan dan juga advokasi secara umum, tentu kebijakan hulu dan hilir ini akan menjadi lebih mudah. Kalau meminjam istilahnya filosofinya UIN Jogja itu kan ada interkoneksi dan ada integrasi dan interkoneksi. Jadi bagaimana kemudian payung pendidikan Islam ini tidak terpisah tetapi menjadi satu kesatuan dari hulu ke hilir sehingga bisa menjadi pijakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menarik sekali ini ya. Jadi nanti alumni dari PTKIN pendidikan Islam ini betul-betul menjadi insan yang moderat begitu ya kira-kira. Monggo gimana ya, Pak Zainal ada tambahan? Mungkin gini, kalau kita ingat kasus bom Kartosuro tahun 2019 itu kan kasus yang menunjukkan hulu hilir tadi yang disinggung Mas Hafid itu sangat penting. Jadi bagaimana seorang lulusan siswa madrasah ketika dia mau masuk ke perguruan tinggi Islam, ya ternyata masih ada satu persoalan soal ideologi bangsa, soal Pancasila. Bagaimana dia ketika sudah diterima masuk di sebuah perguruan tinggi, ya dia kemudian karena ada Pancasila dia kemudian menolak. Nah, ini kan menurut kita kalau kita analisis ini berarti antara yang di madrasah tadi dengan ketika dia mau masuk ke perguruan tinggi Islam, ini perlu ada satu hal yang tadi disinggung. Ini perlu ada integrasi, interkoneksi tadi, ada ketersambungan lah. Ya, jadi jangan sampai ketika dia di madrasah itu punya pemikiran yang moderat, ya. Dia ke perguruan tinggi menjadi radikal ekstrim, ya. Atau dia ini radikal ekstrim menjadi moderat, ya. Itu alhamdulillah, ya. Berarti ada perubahan. Nah, ini yang perlu untuk kemudian kita pikirkan bersama. Nah, selama ini yang menurut kita ini ada satu wadah yang perlu ya untuk istilahnya jadi broker budaya tadi ya. Nah kita ya istilahnya menjadi kultural brokernya. Bagaimana antara yang di madrasah, di pesantren, ketika ke perguruan tinggi ini punya satu nafas yang sama. Ya, kalau hari ini digaungkan nafas moderasi beragama tadi itu. Nah dari pesantren, madrasah sampai ke perguruan tinggi itu punya satu visi yang sama, satu nafas yang sama. Jangan sampai mohon maaf misalnya perguruan tinggi ini kan memproduksi
lulusan. Misalnya dari jurusan PIAUD misalnya, atau PGMI, pendidikan untuk guru MI atau untuk guru PIAUD. Ini kan produksi ya, jadi memproduksi lulusan yang kemudian dipakai di madrasah, di pesantren. Nah, ketika ini tidak nyambung, ini kan menurut kita berbahaya. Ya, jadi kalau misalnya yang diproduksi guru-guru PIAUD, guru madrasah, guru MI, SMA yang kemudian dia berasal dari PTKI, tidak memiliki cara pandang yang moderat, tidak memiliki cara pandang yang selesai lah dalam hal keagamaan, tapi dia masih punya visi atau misi untuk kemudian merongrong agama dan negara. Ini kemudian dia balik ke pesantren dan madrasah kemudian mengajarkan hal itu. Ini kan kemudian seperti lingkaran setan ya. Jadi nanti dia kembali ke pesantren atau madrasah, dia mendidik murid-murid yang nantinya atau siswa-siswa yang nantinya dia masuk ke perguruan tinggi, tetapi dia menularkan cara pandang yang tidak moderat. Nah, akhirnya nanti terus-menerus seperti itu. Maka ini perlu kemudian kita kita cegat ya, kita hadang, kita betul-betul pilah mana yang memang perlu untuk kemudian di situ kita lakukan intervensi itu tadi. Nah, itu kira-kira begitu maksudnya. Jadi baik PKPPN ataupun PPMP sebenarnya nafas yang sama. Tapi istilahnya perluasan mandat. Perluasan mandat gitu ya. Jadi ruang geraknya itu diperluas karena betapapun PKPPN dan PPMP ini adalah salah satu upaya untuk bersama-sama memperkuat ya negara kesatuan Republik Indonesia, kira-kira begitu ya. Jadi melalui bidang atau melalui mainstreaming moderasi beragama, kira-kira begitu. Terakhir Bapak, kira-kira harapan kedepannya apa nih? Mungkin singkat saja dalam 5 sampai 7 kata saja kira-kira gitu. Ya, jadi kita inginnya wajah Solo ke depan ya. Ini kita bicara dalam lingkup lokal Solo, itu adalah wajah Islam moderat. Jadi wajah yang memang betul-betul menjadi inspirasi. Solo ini kan dari dulu adalah cikal bakal gerakan yang luar biasa. Dan saat ini juga harus menjadi kreator atau menjadi yang kemudian bisa membidani lahirnya gerakan Islam santun tadi. Oke, terima kasih. Mungkin kalau dulu dikatakan Solo sampai hari ini sebagai jantung kebudayaan Jawa, maka lahirnya PPMP dan gerakan-gerakan literasi Islam santun ini menjadi jantung, menjadi awal atau cikal bakal untuk kemudian menyebarluaskan Islam yang santun ke berbagai penjuru dunia. Menarik sekali, terima kasih. Tapi kita harus dipisahkan oleh waktu gitu ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih para sesepuh senior, para sesepuh, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.